Selamat malam, selamat datang di Mata Hukum. Saya, Haikal Asma Perestroika, selaku tuan rumah Mata Hukum. Amandemen Konstitusi Indonesia keempat memang bisa dibilang masih baru, tapi sepertinya sudah muncul permasalahan-permasalahan di dalamnya. Hal ini dibuktikan dengan banyak pihak yang meminta adanya amandemen kelima. Sudah hadir dalam talk show malam ini, yaitu Kang Jafid Roshan Mude, selaku narasumber satu, selamat malam Kang Jafid, dan Teh Eva Rona Siombing, selaku narasumber dua, selamat malam Teh Eva. Untuk memulai, ada baiknya Akang dan Teteh menjelaskan dulu nih, apa pengertian konstitusi menurut Akang dan Teteh. Mungkin bisa dimulai dari Kang Jafid. Untuk Kang Jafid, dipersilahkan. Terima kasih ya Kang Haikal. Ini mungkin pertama kalinya saya di mata hukum nih. Untuk konstitusi, menurut saya konstitusi itu adalah dasar dari peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Apalagi konstitusi itu juga yang menjadi batasan ataupun pedoman bagi pemerintah di Indonesia agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka. Jadi pada intinya seperti itu, agar tidak ada yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Disitulah fungsi dari konstitusi. Kurang lebih begitu Kang Haikal. Baik, terima kasih Kang Jafid. Selanjutnya, Teh Eva, dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Untuk pengertian konstitusi, sebetulnya tadi sudah sama dengan Kang Jafid, namun saya akan menambahkan saja. Konstitusi itu selain sebagai dasar bernegara dan juga sebagai pembatas kekuasaan oleh pemerintah, itu juga sebagai pedoman bagi peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu ada UU nomor 12 tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan, itu diatur dan di situ peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD 1945 itu harus bersumber dari UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dari UUD 1945 sebagai konstitusi itu sendiri. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Teh Eva. Nah, balik lagi ke permasalahan awal, yaitu amandemen kelima. Banyak pihak yang menginginkan terjadinya amandemen kelima. Menurut Akang dan Teteh, gimana pendapatnya mengenai amandemen konstitusi kelima? Mungkin sekarang bisa dimulai dari Teh Eva. Untuk Teh Eva, dipersilahkan. Ya, terima kasih lagi atas kesempatannya. Untuk amandemen kelima, ya memang sekarang sedang ramai ya isu tentang amandemen kelima benar-benar terjadi atau tidak. Mungkin dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang kita juga masih belum tahu kepastiannya. Namun untuk amandemen kelima sendiri, menurut saya itu bisa saja terjadi. Karena bagaimanapun juga kan konstitusi itu akan selalu berkembang gitu, mengikuti perkembangan masyarakat. Sedangkan kehidupan kita juga selalu dinamis. Jadi menurut saya konstitusi itu bisa aja ada amandemennya. Namun kita lihat juga tujuannya. Kalau misalnya tujuan dari amandemen kelima ini hanya untuk kepentingan penguasa, untuk apa? Harusnya konstitusi itu jika akan dilakukan amandemen harus meminta persetujuan rakyat juga. Sekalipun yang akan melakukan konstitusi itu pengesahan dan penentuannya itu adalah penguasa atau pemerintah. Menurut saya melihat dulu tujuannya, apakah hanya untuk kepentingan penguasa atau satu golongan, atau juga untuk kepentingan rakyat. Itu dari saya. Baik, berarti menurut Teh Eva mengenai amandemen kelima ini harus dilihat dulu tujuannya ya. Nah, untuk Kang Jafid, gimana nih pendapatnya mengenai amandemen kelima? Amandemen kelima ini yang saya tahu udah sering dibicarakan, apalagi dalam sidang-sidang MPR udah sejak 2019 lalu dibicarakan bahwa akan ada amandemen kelima yang diusulkan oleh MPR. Dan kalau menurut saya sendiri, pendapat saya, apakah perlu amandemen kelima ini? Jika kita melihat dari sisi waktu aja, kan amandemen keempat itu masih hangat lah istilahnya. Amandemen keempat itu masih baru dalam konstitusi kita. Dan apabila kita ingin melakukan amandemen kelima, sebenarnya apa yang ingin kita ubah? Itu kembali lagi harus dipertanyakan dan harus dipikirkan secara matang. Apalagi golongan-golongan di Indonesia itu bukanlah golongan-golongan yang sedikit. Ada banyak suku bangsa, ada banyak agama, ada banyak kepentingan juga yang ada di Indonesia. Dan sebuah amandemen ini bukan suatu hal yang kecil, jadi harus sekali, penting sekali bagi lembaga-lembaga yang akan melaksanakan amandemen terhadap konstitusi ini untuk memperhatikan dari segi tujuannya dan apakah amandemen ini akan mencakup
pikiran-pikiran, pendapat-pendapat, serta keinginan-keinginan dari segala golongan yang ada di Indonesia. Seperti itu kurang lebih, Mas Haikal. Baik, terima kasih Kang Javid atas pendapatnya. Nah, berkaitan dengan amandemen, saya lihat ada beberapa pihak yang berusaha menyelipkan penggantian pasal 7 Undang-Undang 1945 yang tadinya masa jabatan presiden dibatasi 2 periode menjadi 3 periode, bahkan lebih lewat amandemen kelima. Nah, bagaimana pendapat Akang dan Teteh mengenai hal tersebut? Mungkin kali ini bisa dimulai dari Kang Javid. Untuk Kang Javid dipersilahkan. Oke. Kalau untuk pengubahan pasal 7 ini berarti kan usulannya sama ya dengan usulan-usulan orang yang menginginkan 3 periode pemerintahan dari Presiden Jokowi nih. Nah, ini pernah saya kaji juga. Kalau menurut saya ini suatu hal yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Di luar dari sosok Jokowinya, kita tahu bahwa konstitusi itu adalah hal yang membatasi penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Dan apabila hal ini dilakukan, menurut saya ini akan melenceng dari tujuan konstitusi itu sendiri. Apalagi konstitusi itu bukan, amandemen terhadap konstitusi itu bukan sesuatu yang bisa dimainkan secara seperti ini. Harus ada kepentingan-kepentingan rakyat yang diutamakan daripada kepentingan-kepentingan golongan. Kalau seperti ini caranya kan ini namanya mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan rakyat. Seperti itu, Kang Haikal. Baik, terima kasih Kang Javid. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dari Teteh Eva. Untuk Teteh Eva dipersilahkan. Ya, sebenarnya saya setuju dengan pendapat dari Kang Javid. Apabila memang benar-benar periode jabatan presiden akan diperpanjang, entah itu 3 periode atau lebih, menurut saya itu bisa menimbulkan banyak pergolakan ya di negara kita. Mungkin karena seperti yang kita lihat, kalau misalnya penambahan masa jabatan ini hanya disetujui oleh beberapa oknum atau beberapa pihak saja, seperti pihak dari si penyusun dan pembuat si konstitusi itu sendiri, seperti DPR dan MPR yang seperti kita ketahui itu dikuasai oleh partai PDI alias partainya Pak Jokowi itu sendiri. Jadi sama saja itu konstitusi itu penambahan jabatan itu hanya disetujui oleh para penguasa itu aja. Jadi rakyat masih ada yang merasa Pak Jokowi udah cukup lah 2 periode aja gitu. Jadi seharusnya kita melihat juga dari sisi rakyat, jangan hanya dari segi penguasa aja gitu. Dari saya. Baik, terima kasih Teteh Eva atas pendapatnya. Berarti Teteh Eva ini sependapat ya dengan Kang Javid bahwa perubahan masa jabatan periode ini merupakan kepentingan dari beberapa golongan saja gitu ya. Misal nih, amandemen kelima ini terjadi dan berhasil dengan perubahan masa periode. Kira-kira dampak apa yang akan terjadi jika perubahan tersebut terjadi? Mungkin kali ini bisa dilanjutkan oleh Teteh Eva. Untuk Teteh Eva dipersilahkan. Kalau menurut saya pribadi, jika benar-benar memang periode jabatan presiden itu akan diperpanjang, menurut saya itu akan menimbulkan semacam hukum itu jadinya kelihatannya kayak bukan sebagai sesuatu yang tegas atau yang sangat ditaati oleh masyarakat. Jadi masyarakat, seandainya itu benar-benar periode diperpanjang, masyarakat pasti berpikir setelah Pak Jokowi ini benar-benar nanti setelah 3 periode misalnya ya, setelah periode Pak Jokowi masih menjabat, lalu kemudian diganti oleh calon baru, masyarakat pasti berpikir lagi kayak perpanjang lagi aja tuh Pak Jokowi atau untuk amandemen lagi untuk menjadikan konstitusi itu pasal 7 itu berubah lagi menjadi dikurangi lagi jadi hanya 2 periode lagi kembali ke seperti awal. Menurut saya itu semacam ketidakpastian hukum ya. Jadi masa amandemen itu dirubah setiap berapa tahun sekali, itu kan menurut saya sangat tidak mungkin gitu ya. Konstitusi itu kan bukan hal yang bisa diubah secepat dan semudah itu. Ini menurut saya jika benar-benar perpanjangan periode jabatan itu terjadi, itu bisa menimbulkan ya ketidakpastian hukum menurut saya. Dari saya. Baik, terima kasih Teteh Eva. Kang Javid nih, bagaimana pandangan Kang Javid jika amandemen kelima
terjadi dengan perubahan masa periode. Bagaimana dampaknya menurut Kang Jafid? Untuk Kang Jafid, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak lagi ya. Ini suatu hal yang menurut saya dampaknya ya, dampak secara pikiran saja menurut saya ini merupakan pelecehan terhadap konstitusi kita, terhadap amandemen kita. Karena amandemen itu bukan sesuatu hal yang receh, dan apalagi sampai disisipkan oleh kepentingan-kepentingan suatu suatu golongan. Amandemen ini seharusnya mencakup keinginan dan kepentingan dari seluruh bangsa Indonesia. Jangan sampai kepentingan suatu golongan itu diutamakan sekali lagi. Dan apabila ini terjadi, dampaknya itu akan terjadi yang namanya cedera demokrasi, di mana rakyat yang seharusnya membatasi melalui konstitusi masa jabatan presiden itu, ini dihapuskan. Dan ini merupakan hal yang sangat salah dan akan menimbulkan kekacauan. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, golongan di Indonesia itu tidak cuma satu, ada banyak golongan di Indonesia, ada banyak suku bangsa, dan ada banyak kepentingan. Jangan sampai hanya kepentingan satu golongan atau beberapa golongan saja yang diakomodir oleh negara. Jadi begitu Mas Haikal, akan terjadi kekacauan menurut saya. Baik, terima kasih Kang Jafid. Berarti dampaknya dari amandemen ini adalah akan terjadi kekacauan gitu ya. Terakhir nih, singkat saja. Menurut Akang dan Teteh, apa urgensi dari amandemen konstitusi kelima dan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, perlukah amandemen kelima? Mungkin kali ini dari Teteh Eva, untuk Teteh Eva dipersilahkan. Ya, kalau dari saya pribadi, kembali lagi ke tujuannya itu apa. Seperti yang melihat sekarang ini baik sekali sebenarnya, selain dari perpanjangan masa jabatan presiden, sebetulnya masih banyak masalah yang bisa diselesaikan dibandingkan si perpanjangan periode ini, seperti misalnya kesetaraan gender dan masih banyak lagi. Jadi menurut saya lebih baik mengurusi hal-hal seperti itu terlebih dahulu dibandingkan dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Karena gimana pun juga perpanjangan masa jabatan presiden itu kan bukan hal yang penting-penting banget untuk saat ini gitu. Karena masih banyak juga semacam kepentingan rakyat yang harusnya didahulukan terlebih dahulu dibandingkan kepentingan para golongan yang ingin Pak Jokowi ini 3 periode atau lebih. Jadi menurut saya kita kembali lagi ke tujuannya itu untuk apa. Baik, sudah didapatkan poinnya. Kang Jafid, singkat saja. Oke. Sekali lagi singkat aja. Kalau menurut saya, kalau ngebahas pengubahan pasal 7 itu merupakan hal yang gak harus diomongin ya. Itu suatu hal yang salah, karena yang tadi saya bilang menyalahi konstitusi itu sendiri. Dan seberapa urgenkah amandemen kelima? Kalau menurut saya ini bukanlah suatu hal yang sangat urgent, tapi penting. Kenapa? Karena sampai saat ini aja fungsi legislasi dari DPR itu masih belum jelas batasan-batasannya dalam konstitusi kita. Dan ini dibutuhkan pembaruan, namun bukanlah sesuatu yang harus sangat amat dipercepat. Kenapa? Karena tadi saya di awal bilang amandemen keempat ini masih hangat. Dan sebelum kita menuju ke proses atau tahapan amandemen kelima, itu perlu lagi penelitian-penelitian yang mendalam tentang seberapa dibutuhkannya, tujuannya apa saja, sampai ke perubahannya apa aja. Jadi diperlukan tapi belum menjadi sebuah urgensi dalam pekerjaan dari bangsa ini. Baik, terima kasih Kang Jafid, terima kasih juga Teteh Eva. Saya, Haikal Dasma Petrika, selaku Master of Ceremony, undur diri, selamat malam. Selamat malam Mas Haikal, terima kasih banyak ya sudah mengundang kami ke acaranya.